Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di berita akhir-akhir ini kan banyak sekali nih yang menunjukkan emosional yang rendah ya. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Kalau belajar di rumah dengan mamanya, nggak sekolah, ya bagus aja sih, tapi kan nggak kaya. Dibandingkan dia ke sekolah, bertemu dengan teman-teman yang beraneka ragam. Yes, that's it. Dan itu sebabnya makanya orang tua kalau itu jangan langsung cepat menyimpulkan, ya kan? Anaknya lagi bengong, dibilang, lagi mikirin siapa tuh? Itulah ya, pacaran terus. Gitu. Jadi jangan cepat-cepat kita sepertinya jadi tangan yang selalu siap gitu loh. Karena gimana pun anak itu perlu dilatih untuk belajar mengelola sendiri perasaannya. Karena ya bisa jadi saat ini kita sedang bekerja, dia ada di ruang kelasnya. Kan kita nggak mungkin dong dia lapor-lapor terus. Ada anak seperti itu, dikit-dikit lapor gitu kan. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih dalam rangkaian mengenai pembahasan kecerdasan. Kalau di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai IQ atau kecerdasan secara intelektual, kali ini kita akan membahas mengenai EQ atau kecerdasan secara emosional. Lantas, apa itu EQ dan apa hubungannya ataupun perbedaan dari IQ? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Sekarang kita mau ngomongin secara emosional. Makanya warnanya harus kalem. Lebih kalem. Biru laut gini ya. Kalau orang ngomongin soal emosional, pasti yang terlintas di pikiran orang pada umumnya marah. Heran ataupun ya, padahal namanya emosi itu sangat beragam loh. Ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, artinya suka, cita, gembira, excited, merasakan surprise, terus apalagi ya, ya sedih. Itu emosi. Jadi emosi itu bukan cuma marah, kamu emosi gitu kan. Emosi itu adalah semuanya berarti ya Ibu Helena ya, apa yang dirasakan oleh seorang. Karena emosi seneng juga kalau berlebihan juga kan nggak bagus kali. Betul. Ya kan. Saking euforianya, terus penonton bola itu jadi akhirnya ngerusakin barang-barang, bisa loh kayak gitu. Saking senengnya. Saking senengnya, aneh kan ya. Seneng bukannya ini, tapi karena nggak bisa ngontrol diri, ya kan? Saking sedihnya juga nggak boleh juga kan Ibu Helena. Nah, tapi ternyata emosional ini tuh secara apa ya? Emotional quotient maksudnya? Bukan, emosional ini sendiri itu juga dibagi dalam kecerdasan atau termasuk dalam pembahasan kecerdasan. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu EQ sendiri, kenapa emosional ini dimasukkan ke dalam bagian pembahasan kecerdasan atau kategori kecerdasan ini, Bu Helena? Iya, jadi memang kita harus akui bahwa yang namanya sukses itu sekali lagi ya, itu tidak bisa disederhanakan. Yang namanya sukses kalau gajinya gede, nggak gitu kali, ya kan, nggak gitu kali. Jadi memang ada banyak sekali definisi tentang sukses ya. Sukses itu seperti apa sih? Ada yang mengatakan bahwa kalau dia bisa mencapai satu posisi yang dia sukai, kemudian gajinya besar sekali, itu sukses. Tapi kalau emang betul itu sukses, kenapa banyak juga orang-orang yang posisi tinggi akhirnya bunuh diri? Nah gitu kan. Ada juga mengatakan bahwa sukses itu kalau dia bisa merasakan kebahagiaan yang utuh, lengkap. Karena apa yang diharapkan dari berbagai segi kehidupan dia tercapai, misalnya seperti itu. Nah, apapun definisi yang Bapak Ibu atau pemirsa mau
maknai gitu ya tentang sukses, tapi yang pasti ujungnya pasti harusnya ada rasa bahagia. Iya nggak Betul. sih? Ujungnya ada rasa merasa wah puas gitu. Akhirnya saya bisa mencapai di titik ini sebagai ibu kah, sebagai Pekerja sebagai apapun pekerja ya. apapun, profesi yang sedang kita lakukan ini ternyata adalah impian kita sejak lama gitu ya. Nah, namun demikian ternyata, seperti, orang-orang banyak bilang kalau IQ tinggi itu pasti akan sukses. Sebenarnya sukses dalam hal menunjukkan performa atau kinerja dari hasil kerja dia. Betul sih yang IQ tinggi itu akan bisa diprediksikan akan menghasilkan karya atau pekerjaan yang baik gitu ya. Mhm. Biasanya mereka tuh agak-agak sempurna, pengennya sempurna gitu ya. Nah, tapi dalam kehidupan nyata kok diteliti orang-orang yang IQ tinggi sering menjadi bawahan dari orang yang IQ-nya biasa-biasa aja. Nah, Tapi EQ-nya tinggi, wah, emotional quotient-nya tinggi, IQ-nya dia, normal, artinya biasa-biasa saja, artinya nggak sampai a genius gitu. Tapi dia bisa mempekerjakan orang-orang jenius, untuk bekerja bersama dia, artinya dia jadi atasannya loh. berarti kan dia lebih nih, ada yang lebih kan dibanding dengan Mhm. orang-orang yang IQ-nya Nah, kalau tinggi. kita bilang bahwa pemimpin itu adalah sebuah kesuksesan, nah berarti IQ tidak menjamin dong. Tidak sepenuhnya menjamin bahwa itu akan membuat orang yang memiliki IQ setinggi itu akan mencapai Keberhasilan. keberhasilan yang di puncak atau akan mengalahkan semua orang yang IQ-nya di bawah dia, enggak juga. Kalau begitu, IQ itu sendiri apa? Atau kecerdasan emosional itu apa, Bu Iya, Helena? jadi ada peneliti pertama yang mulai berpikir tentang emotional quotient yaitu Peter Salovey dan John D. Meyer. Hmm. Itu mereka berdua tuh mulai mikir-mikir, iya ya, kayaknya IQ nggak menjamin ya gitu ya. Itu pada tahun 1990. Dia mencoba menggambarkan EQ adalah sebagai bentuk dari kecerdasan sosial, bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk mengamati perasaan dirinya, emosi dirinya, dan juga perasaan dan juga emosi dari orang lain. Lalu dia bisa punya kemampuan untuk menggunakan kemampuan tadi, hasil pengamatan dia. Oh, saya sedang merasa senang nih, atau wah, teman saya sedang merasa senang nih. Nah, itu kan informasi. Nah, kemampuan dia memonitor itu, perasaan dan juga emosi dari dirinya dan diri orang lain, itu dia bisa gunakan sebagai panduan untuk berpikir dan bertindak. Oh, dia sedang senang nih. Kayak kalau udah senang, kayaknya boleh nih aku deketin untuk minta bantuan gitu kan. Tapi kalau dia lagi sedih, dia mungkin melihatnya yang EQ-nya tinggi nih. Wah, mamanya lagi sedih, papanya lagi sedih. Wah, jangan deh. Jangan minta apa-apa dalam kondisi kayak gini gitu kan. Nah, itu IQ tinggi. Tapi ada anak yang belum terasah emotional quotient-nya, apa yang terjadi? Mamanya lagi stres, lagi terima telepon, lagi matanya sudah belalak-belalak begini ya karena jengkel sama orang yang ada di ujung telepon sana. Anaknya datang, "Ma, kata guru besok harus bawa ini, bawa itu, bawa Wah. ini." Sementara sudah jam 10 malam. Waduh, yang ada akhirnya heboh kan rumah itu. Nah, itu berarti EQ si anak atau emotional quotient si anak ini memang sedang dalam perkembangan yang perlu kita bantu. Untuk dikembangkan lebih. Nah, kita masih akan membahasnya lagi nih Bu Helena. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke anak, apa dampaknya atau apa contohnya seseorang yang memiliki EQ yang tinggi ini? Kita Ya. tunggu dulu Bu Helena dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai EQ, kecerdasan emosional. Nah, tadi di segmen pertama Ibu Helena sempat singgung sedikit tuh. Contoh anak yang memiliki EQ yang perlu diasah lagi. Artinya belum cukup tinggi. Betul, artinya belum cukup tinggi kecerdasan emosionalnya. Nah, kalau karakteristik dari orang yang dewasa lah, atau kita bisa lihat orang yang saat ini bersama-sama dengan kita, apa sih karakteristik orang yang memiliki EQ yang
tinggi lah bisa kita katakan. Ini ada ahlinya namanya Daniel Goleman ya. Daniel Goleman ini meneruskan penelitian dari Salovey dan juga John de Meyer, dan dia menemukan ini dia nih orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang cukup tinggi. Ya kan? Dia tuh salah satunya adalah punya self awareness. Jadi dia punya self awareness atau kesadaran diri ya. Kemudian juga self management, kemampuan mengelola dirinya sendiri, dan social awareness di mana dia bisa empati dengan orang lain sekitar. Emosi yang sedang dialami oleh orang lain, dan juga relationship management. Jadi kalau self awareness nih kemampuan seseorang untuk mengerti emosi dia. Jadi kamu kenapa sih wajahnya kok lagi kurang enak nih kayaknya? Aku juga nggak tahu. Wah, ya kan? Tapi kalau yang sudah terasa, sudah terlatih, dia kan bilang, aku tuh merasa bahwa apa yang aku lakukan tuh kok sia-sia ya. Nah, jadi dia coba monitor apa perasaan yang dia alami saat ini. Terus kenapa sia-sia? Iya, aku kan disuruh jadi ketua kelas, tapi aku usul selalu saya ditolak gitu kan misalnya gitu. Aku mencoba cara seperti ini selalu aja hasilnya malah aku dibully misalnya gitu. Nah, jadi perasaan seperti itu dia bisa tangkap, dia bisa baca perasaannya sendiri. Dia mengerti apa yang dia lagi rasakan ya. Yes, that's it. Dan itu sebabnya makanya orang tua kalau itu jangan langsung cepat menyimpulkan, ya kan? Anaknya lagi bengong, dibilang, lagi mikirin siapa tuh? Kan itulah ya, pacaran terus, tiap hari pacaran terus. Ini apaan sih orang ini? Dia lagi mikir tentang mungkin gimana ya caranya grup aku supaya bisa menang dalam kompetisi. Dia lagi mikir gitu. Tapi orang tua sudah negatif dulu pikirannya gitu kan. Jadi akhirnya dia jadi nggak terasa kan. Tapi kalau misalnya kita coba sapa dia dengan pertanyaan yang menyejukkan, mungkin akan membuat dia terasa untuk belajar mengenali, memonitor dengan baik apa sih yang dia rasakan. Emosi apa yang sedang bergejolak di hati dia. Senangkah, sedihkah, cemburukah, marahkah, atau mungkin sedang sedang tersinggung kah atau apa gitu. Nah, kalau ini mumpung kita masih ngebahas soal self awareness kan, kecerdasan salah satu karakteristik dari emosional. Kadang anak nggak tahu apa yang dia rasakan, dan kita sebagai orang tua seharusnya membantu untuk anak itu. Bagaimana cara membantu? Ya, mungkin dia nggak punya kosakatanya ya. Ini apa ya gitu. Ini lagi cemburu atau lagi apa yang dia tahu udah kesel mungkin gitu. Nah, kita mesti bantu. Mungkin kita lihat nih, waduh dia lagi lihat papanya nih. Papanya lagi gendong anak orang. Terus dia, gitu kan. Ein kenapa? Gitu kan. Kamu kelihatannya lagi kurang senang wajahnya. Kenapa nak? Kamu cemburu. Kamu nggak senang ya lihat papa gendong anak orang lain ya? Misalnya kayak gitu kan. Iya, kamu cemburu berarti. Begitu juga sampai anaknya remaja ya kan. Terus kalau misalnya lihat papanya tuh makan sendiri tapi nggak mau bagi-bagi misalnya, kenapa? Terus dia kayak lihat akar papa. Oh kamu kecewa ya, papa kok nggak nawarin. Kamu rasa kecewa. Nah, gitu. Jadi lama-lama dia punya banyak koleksi tentang nama-nama emosi yang mungkin ada di hati dia atau di hati orang lain gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu kan kita bisa arahin. Oh kamu kecewa, boleh loh kamu bilang sama papa. Coba bilang, papa, aku kecewa loh, papa kok gak nawarin aku. Padahal kan aku juga mau loh, pak, aku lapar gitu kan. Nah, kan anak itu akan belajar, oh gitu. Kalau kita kecewa lihat orang yang nggak nawarin, kita boleh ngomong dengan cara yang seperti itu ya. Nah, lama-lama kan terlatih. Iya betul. Gitu, ya kan. Jadi jangan sampai, yang saya lihat ya, nggak pernah orang tua itu punya waktu untuk ngobrol, untuk bercengkrama, apalagi untuk ngajarin kayak gini, ya kan. Dia pagi pergi, lalu pulang malam, bahkan pada hari ibadah, di hari Sabtu misalnya, pagi-pagi berangkat, pegang handphone sampai di gereja, kumpul dengan sesama ibu, sesama bapak, lalu anaknya dibiarkan saja begitu. Hari Minggu begitu juga, pergi ke restoran tapi sama-sama sibuk dengan diri sendiri. Tiba-tiba anaknya tingkahnya macam-macam, lalu dia marah-marah nggak jelas, ya semakinlah IQ anak itu nggak bertumbuh, gitu. Jadi IQ itu memang bukan terberi ya. Tidak seperti IQ, ya kan? Dia adalah hasil dari pengalaman.
pengalaman belajar bersama orang tuanya khususnya ya, karena orang tua kan menurut Alkitab dan juga menurut ada ahli pendidikan namanya Ellen White, itu adalah hasil dari didikan orang tua, didikan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dipilih oleh orang tua untuk menjadi teman sekerjanya seperti guru dan juga mungkin ya guru yang ada di gereja barangkali seperti itu. Nah lanjut Ibu Helena, tadi kan dia sudah Baru sadar ya. self awareness. Yang kedua adalah self management, jadi kemampuan seseorang untuk memanage emosinya. Mengelola Ya, emosi. jadi itu kemampuan yang memang harus diasah juga. Bisa kok, bisa. Jadi kalau misalnya anak mau nangis, wah langsung dipeluk, jangan. Tenang aja, kenapa kamu nak? Gitu. Jadi jangan cepet-cepet kita sepertinya jadi tangan yang selalu siap gitu loh. Karena gimana pun anak itu perlu dilatih untuk belajar mengelola sendiri perasaannya. Karena ya bisa jadi saat ini kita sedang bekerja, dia ada di ruang kelasnya. Kan kita nggak mungkin dong dia lapor-lapor terus. Betul. Ada anak seperti itu, dikit-dikit lapor gitu kan. Nah itu sangat tidak tidak menguntungkan buat dia gitu. Jadi dia tidak belajar untuk meningkatkan emotional quotient-nya. Dengan cara mengelola self managementnya dia tadi ya. Misal ya seperti tadi kan, kamu kenapa? Aku sedih mah, kenapa ya? Sejak pulang sejak tadi aku tuh bete aja gitu, malas ngapa-ngapain. Sejak kapan? Nah, kita tanya kan, sejak kapan itu? Tadi pagi kayak kamu baik-baik aja deh sebelum berangkat sekolah. Iya ya, sejak kapan ya? Tadi kayaknya apa lihat kamu pulang dari bus antar jemput sampai rumah kok manyun begitu wajahnya, kenapa nak? Terus sejak kapan kamu ngerasa nggak enak? Oh, nah dia kan belajar kenalin kan. Oh tadi tuh mah waktu di kantin. Kenapa? Masa aku dibilang katanya anggota grup yang nggak berguna. Hah? Masa sih? Kenapa gitu? Iya, mereka kasih tugas tapi katanya yang aku kerjakan tidak bagus. Jadi akhirnya nilai kelompok jelek. Aku sedih loh Ma, kamu merasa apa? Merasa sedih, merasa tidak berharga, merasa marah, merasa apa nak? Ya itu tidak berharga Ma, apalagi marah juga. Iya marah juga. Jadi dikenalin sekaligus dikelola. Oke. Jadi kalau kamu marah seperti itu, kira-kira mereka tahu nggak? Tahu deh. Perlu kasih tahu sama mereka. Oh, ya? Jadi mengasah anak juga supaya bukan dia hanya sekedar tahu, tapi juga belajar dia untuk bagaimana dia harus mengelolanya dan menghadapinya. Iya, jadi kasih mereka baik-baik aja. Teman-teman, bisa nggak pakai kata-kata yang lebih nyaman lah, di telinga sakit loh, dengerin aku juga kerja keras loh ini. Mohon maaf lah kalau aku belum sesuai harapan kalian ya. Ajarin aku ya, boleh ngomong seperti itu. Itu akan membuat teman kamu jadi merasa bahwa kamu tuh sebenarnya mau berubah gitu, ya kan? Dan yang kedua, ingat bahwa kita sedang belajar, kamu di sekolah sedang belajar, jadi nggak ada yang sempurna, teman-teman kamu juga belum sempurna sih. Tenang aja ya. Sekarang yang penting kamu tahu dulu mana salah kamu di mana, ya, di mana yang perlu kamu perbaiki gitu. Wah, dan ini yang dibutuhkan oleh setiap orang tua untuk bersama-sama dengan si anak ya. Kita masih akan membahasnya Ibu Helena, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai kecerdasan emosional atau EQ. Tadi kita sudah membahas ada dua ya Ibu Helena, yaitu soal karakteristik dari anak-anak atau emosional orang yang punya tinggi EQ-nya ya. EQ-nya yang tinggi. Yang pertama karakteristik yang mereka miliki adalah self awareness-nya atau kesadaran diri. Yang kedua adalah self management, bagaimana dia mengelola. Nah, berikutnya apa lagi Bu Helena? Jadi setelah dia memahami apa yang dia rasakan, apa emosi yang sedang muncul, apakah positif atau negatif gitu ya. Yang kedua tadi adalah memanage perasaan atau emosi yang sedang ada di hati dia ya. Yang ketiga adalah social awareness. Ya, jadi orang-orang yang dengan emotional quotient tinggi itu biasanya mudah untuk berempati. Berempati pada emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, jadi atau yang sekitarnya dia ya. Jadi orang yang punya EQ tinggi itu tidak akan berani untuk mengganggu orang yang sedang galau
ya kan? Ya betul. Memberi tugas pada orang yang sedang sedih gitu kan. Lagi sedih, mungkin sedang meratap karena orang tuanya di seberang sana sedang kedukaan gitu ya. Nah, orang yang punya IQ tinggi dia akan bilang, kerja kamu gitu. Ini ada tugas lagi buat kamu ya. Nggak akan tega dia. Karena apa? Dia bisa berempati. Yang namanya orang lagi berduka ya, kita bisa mengerti. Artinya itu kan bukan kemauan dia Betul. gitu. Nah, kita berusaha menempatkan diri kita kalau kita jadi dia gimana gitu. Ya kan? Jadi social awareness ini akan membuat dia jadi disukai oleh banyak orang. Ya karena dia memang bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar dia. Ketika misalnya ya janitor atau tukang bersih-bersih di tempat kerja sedang sedih, kita bisa nanya, "Kenapa kamu?" "Anak saya sakit, Bu." "Oh," gitu kan. Ya udah gitu aja dipikirin. Itu berarti kan nggak ada empatinya ya kan. Tapi kalau kita pikir, "Sakit apa?" Ya mungkin kita nggak punya uang sih untuk membantu dia, tapi paling tidak kita mau mendengarkan dia, "Sakit apa?" "Demam, Bu, udah berapa hari nggak sembuh-sembuh." "Oh ya ampun, sabar ya, coba suruh banyak minum barangkali. Entar saya coba cari tahu ya, siapa tahu teman-teman ada yang punya obatnya," barangkali gitu kan. Atau mungkin kita menggalang dana untuk bantu dia karena anaknya mungkin harus ke rumah sakit nggak punya uang barangkali. Kan itu kan bagian dari social awareness, kesadaran pada emosi atau perasaan orang lain yang ada di sekitar dia. Dan yang terakhir adalah relationship management, jadi kemampuan untuk menghandle emosi orang lain. Jadi kalau orang marah-marah, terus emotional quotient yang tinggi pada seseorang akan membuat dia tidak akan menjawab-jawab gitu, ya kan. Tapi kalau emotional quotient-nya rendah, itu mancing marah. Di sini juga pancing, iya. Di situ ngomong keras, di sini ngomong keras, terus lama-lama makin gas, lama-lama bunuh-bunuhan deh. Iya kan? Sayang sekali ya. Ya seperti kita dengar lah di berita akhir-akhir ini kan banyak sekali nih yang menunjukkan emosional yang rendah ya. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dengan cara negosiasi, dengan cara oke lah marah, tapi marah yang konstruktif gitu loh. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu gini? Ya kan? Oke saya terpaksa ini harus jalur hukum ya. Seperti itu kan bisa ya, sehingga aman buat semuanya. Tapi ini karena emotional quotient yang kurang terasah barangkali ya, atau mungkin terlalu rendah, ya kan? Akhirnya semuanya menderita, ya semuanya jadi termasuk pelakunya juga akhirnya hancur lebur. Dan ini dampaknya bisa jangka panjang. Ya, dan ini yang mau kita antisipasi bersama-sama padahal ya. Itu hitungannya detik, menit, jam, ya kan? Tapi kerugiannya bertahun-tahun bahkan mungkin seumur hidup kita. Nah, dan ini yang mau kita asah supaya hal ini jangan sampai terjadi ke anak-anak kita. Betul. Karena tadi seperti yang dikatakan kecerdasan emosional ini adalah bukan satu pemberian begitu saja, tapi sesuatu yang bisa diasah. Bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dialami pertumbuhannya hari demi hari. Nah, kalau begitu Ibu Helena, faktor apa saja nih yang bisa kita berikan ke anak-anak kita untuk meningkatkan dalam kecerdasan emosi? Gaul. Wah, jadi tolong anak-anak jangan dikurung di rumah gitu ya, jangan dikurung di rumah. Jadi ya paling tidak dia bisa berkenalan dengan makhluk hidup lain seperti misalnya ya kalau yang nggak alergi, kalau saya alergi sih dengan bulu kucingnya. Tapi kalau ada yang nggak alergi bisa pelihara kucing di rumah. Jadi kalau kita tendang, dia kejerit kesakitan, oh berarti nggak boleh tendang ya gitu kan. Kalau kita nggak kasih makan, jadi kurus. Wah, berarti kita harus kasih makan ya. Jadi kita mengajari anak-anak untuk empati, untuk melatih dia untuk bertanggung jawab, melatih dia untuk merasakan apa yang dirasakan oleh binatang kesayangannya gitu. Kemudian kita bisa ajak dia keluar, bisa ngajak dia untuk bertemu dengan orang-orang yang lemah ya, cacat misalnya, atau lansia, atau mungkin kalau dia masih punya opa dan oma sering-sering datang ke sana, coba dilayani opa omanya. Coba tanya sama opa, apa yang opa rasakan? Opa apa sih yang opa rasakan? Kok opa suka kayak meringis-meringis gitu? Iya sakit punggungnya, misalnya kayak gitu. Oh gitu, apa yang bisa aku bantu opa? Diajarin coba kamu ngomong begitu ya. Apa yang bisa kita bantu? Kalau kita masih bisa bantu, mari kita bantu. Kita lihat nanti perubahan wajah si opa. Tolong dulu dong kamu olesin ini, misalnya minyak apa gitu. Pas gimana opa? Enak.
udah nyaman sekarang. Tuh ada perubahan kan? Berarti ketika kamu mau peduli dengan orang lain, berusaha empati dengan apa yang orang lain rasakan, maka kamu akan melihat satu sukacita kan? Seneng nggak lihat orang yang tadinya sedih jadi senang kan gitu? Betul. Lihat tadi kucing yang tadinya sedih karena nggak makan jadi senang karena dikasih makan, atau mungkin ikan, atau mungkin anjing, atau mungkin burung, whatever. Jadi memelihara binatang peliharaan itu adalah salah satu bagian yang bisa berguna untuk melatih emotional quotient dari anak-anak kita. Nah, dan Dan juga bergaul dengan orang lain. Nah, bergaul ini mungkin banyak orang yang berpikir saya nggak mau bikin anak saya untuk bersosialisasi. Itu dia. Nanti kalau IQ-nya rendah jangan marah ya. Nanti dia juga nggak bisa empati sama kita karena tidak terlatih. Itu semua adalah proses yang perlu dijalani oleh anak-anak. Itu sebabnya memang anak-anak tuh kalau belajar di rumah dengan mamanya, nggak sekolah, ya bagus aja sih. Tapi kan nggak kaya. Ya. Dibandingkan dia ke sekolah bertemu dengan teman-teman yang beraneka ragam latar belakang, karakternya, ya kan, betul. Suku budayanya, warna kulitnya, itu akan lebih mudah buat dia beradaptasi di kemudian hari dibandingkan dia dikurung di rumah. Saya suka sedih loh kalau anak dikurung di rumah dengan alasan saya takut anak saya mendapat pengaruh buruk. Betul. Iya kan, kalau pengaruh buruk kan bisa diantisipasi, dipersiapkan. Jadi jangan berikan jalan pada anak kita, tapi kan berikan kesempatan anak kita untuk menghadapi jalan itu gitu. Yang disiapkan jangan jalannya tapi anaknya ya. Ya, benar sekali. Nah, terakhir Ibu Lena bisa kasih kesimpulan bagi pembahasan kita kali ini. Ya, oke. Jadi memang untuk emotional quotient ini sangat diperlukan bagi anak-anak, bagi perkembangan dirinya selama dia di masa remaja, bahkan sampai dewasa dan sampai tua nanti. Jadi kita perlu mengajari anak-anak kita untuk belajar memahami perasaan orang lain dan juga memahami dirinya sendiri serta belajar peduli kepada orang lain. Sehingga melalui kepeduliannya dia akan merasakan banyak cinta yang didapatkan dari lingkungannya dan juga dia berikan pada orang lain. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Semoga dengan pembahasan kecerdasan emosional ini bukan hanya anak-anak kita saja yang kaya dengan kecerdasan emosional, tapi kita juga sebagai orang tua mau terus belajar dan mengelola dan mengasahnya supaya anak kita juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang pada akhirnya memiliki kecerdasan secara holistik. Betul sekali ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Cintai anak-anak untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.